Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan membahas materi tentang grafik Baber-Jansen yang berisikan tentang pengertian, parameter dalam grafik Baber-Jansen, data statistik, penggunaan dan manfaat, cara membuat grafik Baber-Jansen, dan terakhir contoh dari perhitungannya. Sebelum ke inti pembahasan, saya di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Ada Ai Rahma, Anissa Agisna, Lina Melisandi, Maid Sapali Azizah, Nabila Mega, dan saya sendiri Tarsha Suryani sebagai moderator. Langsung saja ke pembahasan yang ke-1, pengertian dari grafik Baber-Jansen. Grafik Baber-Jansen adalah grafik yang menyajikan efisiensi pengelolaan rumah sakit dengan mendaya gunakan statistik rumah sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen akan indikator efisiensi pengelolaan rumah sakit. Pada tahun 1973, Barry Barber dan David Jansen mendayagunakan statistik rumah sakit memenuhi kebutuhan manajemen akan indikator efisiensi pengelolaan rumah sakit. Di era globalisasi persaingan saat ini, semakin menuntut rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan efisiensi agar tetap dapat eksis di setiap tahunnya. Efisiensi perlu dilakukan oleh rumah sakit, baik efisiensi dari segi medis maupun dari segi pelayanannya. Apalagi dengan kebijakan jaminan kesehatan nasional, maka bagaimana rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu dengan tetap efisien. Salah satu upaya menilai efisiensi rumah sakit adalah dengan menyajikan indikator rumah sakit dengan menggunakan grafik Baber-Jansen. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Tarisa. Selanjutnya di sini ada parameter dalam grafik Baber-Jansen. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada BOR atau bed occupancy rate, yaitu persentase tempat tidur yang digunakan. Menurut beberapa pendapat, nilai yang dianjurkan dalam grafik Baber-Jansen adalah 75% sampai dengan 85%. Yang kedua ada ALOS atau average length of stay, yaitu rata-rata lama rawat pasien. Nilai loss yang dianjurkan dalam grafik Baber-Jansen adalah 3 sampai dengan 12 hari. Yang ketiga ada TOI atau turnover interval, yaitu rata-rata waktu luang tempat tidur tidak dipakai. Nilai indikator TOI yang ideal adalah pada jarak 1 sampai 3 hari. Yang terakhir yang keempat yaitu BTO atau bed turnover, yaitu frekuensi penggunaan tempat tidur atau pemakaian tempat tidur dalam periode tertentu. BTO yang dianjurkan adalah 30 kali. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Padanya saya persilahkan. Lalu ada data statistik yang diperlukan. Yang pertama, ada jumlah tempat tidur tersedia itu sama dengan A. Lalu yang kedua ada rata-rata jumlah tempat tidur terisi itu sama dengan O. Yang ketiga ada jumlah pasien keluar, hidup dan mati itu D. Lalu ada rumus perhitungannya. Dari ketiga angka sebelumnya diturunkan menjadi 4 parameter. Yang pertama, BOR disingkatnya P sama dengan O bagi A kali 100%. Yang berarti jumlah tempat tidur terisi dibagi jumlah tempat tidur tersedia dikali 100%. Lalu yang kedua ada ALOS disingkatnya L sama dengan dalam kurung O kali 365 dalam kurung bagi D, yang berarti jumlah tempat tidur terisi dikali 365 hari dibagi jumlah pasien keluar, hidup, dan mati. Yang ketiga ada TOI disingkatnya T sama dengan dalam kurung A dikurang O dikali 365 dibagi D.
berarti jumlah tempat tidur tersedia dikurang jumlah tempat tidur terisi dikali 365 hari dibagi jumlah pasien keluar hidup dan mati. Yang keempat ada BTO, disingkatnya B sama dengan D bagi A, yaitu jumlah pasien keluar hidup dan mati dibagi jumlah tempat tidur tersedia. Perhitungan keempat parameter ini untuk periode setahun untuk mendapatkan titik pada grafik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Ai Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Ada penggunaan Barber-Johnson. Yang pertama ada perbandingan dalam kurun waktu di suatu rumah sakit. Dengan grafik ini dapat menunjukkan produktivitas dari rumah sakit dalam kurun dan waktu ke waktu. Dan yang kedua ada memonitori kegiatan, cenderung perkembangan kegiatan dalam beberapa tahun dapat dilihat pada grafik dengan standar yang ditetapkan. Standar efisien menurut Barber-Johnson, bor minimal 75% dengan TOI 1-3 hari. Dan selanjutnya ada perbandingan antar rumah sakit, yaitu satu membandingkan satu rumah sakit dengan rumah sakit lain atau dengan beberapa rumah sakit. Dan yang kedua membandingkan satu bagian di rumah sakit dengan bagian yang sama di rumah sakit lain atau beberapa rumah sakit lain. Dan yang keempat ada meneliti sesudah suatu kebijakan. Grafik ini dapat digunakan untuk meneliti suatu kebijaksanaan regulasi tempat tidur atau keputusan untuk memperpendek loss. Dan yang terakhir ada mengontrol kesalahan laporan. Hasil laporan mengenai indikator efisien dapat dicek kebenarannya dengan memasukkan data tersebut ke grafik. Di sini juga ada grafik Barber-Johnson. Yang pertama ada perbaiki produktivitas suatu unit rawat inap, dan yang kedua meningkatkan koordinasi dan kinerja sama antara bagian keuangan, keperawatan, dan dokter yang merawat. Dan yang ketiga ada meningkatkan daya guna tempat tidur, dan yang keempat meningkatkan sarana-sarana atau fasilitas penunjang kegiatan medis dan keperawatan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Linda. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ada cara membuat Barber-Johnson. Yang pertama, siapkan data yang dibutuhkan untuk menghitung keempat parameter untuk periode yang akan dibuat grafiknya. Yang kedua, hitung nilai ALOS atau L, TOI atau T, BOR atau P, dan BTO atau B untuk periode tersebut. Yang ketiga, tentukan titik BJ dalam grafik Barber-Johnson beberapa perpotongan dari keempat parameter tersebut. Ketentuan-ketentuan yang harus diingat waktu membuat grafik Barber-Johnson itu, yang pertama, skala pada sumbu horizontal tidak harus sama dengan skala sumbu vertikal. Yang kedua, skala pada suatu sumbu harus konsisten. Ketiga, skala pada sumbu vertikal dan horizontal dimulai dari angka 0 dan berhimpit membentuk koordinat 0,0. Kemudian terakhir, judul grafik harus secara jelas menyebutkan nama rumah sakit, nama bangsal bila perlu, dan periode tertentu. Pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Maitsya. Kepadanya saya persilahkan. Yang terakhir contoh perhitungannya, yaitu di sebuah rumah sakit pada tahun 2017 memiliki indikator pelayanan sebagai berikut. Bornya itu 69%, TOI-nya 2 hari, BTO-nya 56%, dan loss-nya 4,5 hari. Lalu selanjutnya, ini contoh grafiknya. Bornya itu yang ada di sebelah itu 69%, ada BTO-nya itu kan 56%, loss-nya 4 hari, dan TOI-nya 2 hari ya. Selanjutnya, ada cara membacanya. Yaitu yang pertama, semakin dekat grafik bor ke sumbu Y, berarti bor semakin tinggi.
Dilihat juga kan 69%, nah di atas itu 70%. Nah, semakin besar di 90% itu semakin dekat ke sumbu Y, yaitu sumbu yang vertikal. Lalu yang kedua, semakin dekat grafik BTO ke titik sumbu, berarti jumlah BTO semakin tinggi. Dapat dilihat juga di grafiknya, karena BTO dalam contoh itu ada 56 hari, jadinya semakin ke bawah, semakin mendekati titik sumbu. Yang ketiga itu, bila toy tetap tapi alos berkurang, maka bor akan menurun. Jadi akan mendekati sumbu X. Lalu yang keempat, jika toy tinggi, kemungkinan organisasi rumah sakit kurang baik atau permintaan tempat tidur kurang, permintaan tempat tidurnya kurang. Karena kan toy itu kosongnya rumah sakit, jadi semakin tinggi berarti si tempat tidurnya itu jarang digunakan karena permintaan tempat tidurnya kurang. Yang kelima itu alos bertambah, kemungkinan kelambanan administrasi atau kurang baiknya perencanaan dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Jadi kalau waktu rawatnya terlalu lama itu tuh berarti ada kurang efisien gitu dalam perawatannya. Lalu yang terakhir itu, menurut Barber Johnson, grafik yang berada di luar daerah ini menunjukkan bahwa sistem yang sedang berjalan adalah kurang efisien. Jadi kan ini ada daerah yang efisien, sedangkan dalam contoh itu si titiknya ada di bawah atau di luar daerah. Jadi menurut Barber Johnson, rumah sakit tersebut itu kurang efisien dalam pelayanannya. Sekian. Baik, alhamdulillah semua pembahasan sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Boleh untuk kelompok lain apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin disanggah, saya persilahkan. Saya Hanifah dari kelompok 5 izin bertanya. Mangga teh. Kan tadi sudah dijelaskan penggunaan dan manfaat dari grafik Barber Johnson. Nah, apa tujuan dari grafik itu teh? Pertanyaannya ditampung dulu ya. Nanti kalau ini langsung dijawab. Ya, siap. Izin bertanya, saya Septiani Nur Kamila dari kelompok 1. Kan tadi ada ya dijelasin di penggunaan grafik ini, ada memonitor kegiatan. Nah, apa contoh dari memonitor kegiatan dalam penggunaan grafik Barber Johnson ini? Izin bertanya. Ya, mangga. Saya Siva dari kelompok 3. Mau tanya, kan kalau sekarang pasien COVID makin banyak ya. Udah kedengar juga banyak rumah sakit itu bornya tuh 100% gitu. Nggak dinilai idealnya 75-85% kayak tadi itu. Nah, kalau bornya ningkat gitu sampai 100% gitu, apa sih dampaknya? Kasih. Ya, sama-sama teh. Yang lainnya ada Kak? Masih ada gak kelompok berapa nih? Kelompok 4, ada yang ditanyakan gak?
Izin bertanya. Saya Silmi Adila Putri dari kelompok 4. Tadi itu kan ada grafik Barber Johnson itu untuk perbandingan dengan rumah sakit yang lain. Nah, kenapa sih harus dibandingin sama rumah sakit yang lain? Nah, itu ada perbandingan antar rumah sakit. Nah, itu tuh kenapa sih kita harus ngebandingin sama rumah sakit? Faktor-faktor apa aja gitu yang emang dicari dari ngebandingin rumah sakit ini? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan kelompok 1 yang apa contoh memonitor kegiatan dalam penggunaan grafik Barber Johnson. Jadi memonitoring itu memonitoring perkembangan pencapaian target efisiensi penggunaan tempat tidur yang telah ditentukan dalam suatu periode tertentu. Jadi daerah efisien itu yang dibatasi oleh nilai TOI antara 1 sampai 3 hari sama presentase bed occupancy atau BOR minimal 75%. Apakah cukup? Cukup.
Izin menjawab pertanyaan dari Hanifah kelompok 5. Apa tujuan dari grafik Barber-Johnson? Tujuannya yaitu yang pertama, mendayagunakan statistik rumah sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen akan indikator efisiensi pengelolaan rumah sakit. Yang kedua, memudahkan penilaian terhadap tingkat efisiensi pengelolaan rumah sakit. Yang ketiga, dasar perencanaan dalam upaya meningkatkan efisiensi rumah sakit. Apakah cukup? Ya, sudah cukup. Makasih ya. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, dampak rumah sakit ketika bornya itu di atas ideal ya. Dampaknya itu yang pertama terganggunya akses dan kualitas layanan. Jadi karena terlalu banyak pasien yang melebihi angka ideal, jadi dalam perawatan itu akan lebih lama karena terlalu banyak pasien yang harus ditangani. Yang kedua, meningkatnya angka kematian dan infeksi. Jadi karena apalagi sekarang kan COVID ya, penularannya cepat. Jadi sangat mungkin terjadinya infeksi nosokomial. Jadi pasien yang lain pun sangat mungkin terinfeksi bahkan sampai kematian karena mungkin tenaga kerjanya itu tenaga kesehatannya sibuk gitu. Jadi dalam penanganannya itu agak lama, jadinya mungkin terjadi infeksi dan kematian. Lalu ada meningkatnya beban dan kesakitan tenaga kesehatan. Jadi kan yang jadinya karena terlalu banyak pasien, jadi bebannya itu lebih gitu. Sedangkan kan tenaga kesehatannya itu terbatas dan karena kelelahan juga, jadi dimungkinkan sangat mungkin tenaga kesehatan itu dapat tertular oleh COVID tersebut. Dan selanjutnya itu dalam ketersediaan obat dan alat kesehatan. Karena terlalu banyak, jadi membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan yang lebih gitu dari biasanya. Gimana Syifa, udah kejawab? Ya udah Teh, makasih. Izin menjawab pertanyaan yang kelompok 4 dari Silmi. Maaf ya kalau jawabannya nggak memuaskan. Jadi kenapa dari penggunaan tadi perbandingan antar rumah sakit kenapa harus dibanding-bandingkan atau kenapa harus ada perbandingan? Soalnya untuk
Soalnya, membandingkan satu rumah sakit dengan RS lain atau dengan beberapa rumah sakit karena untuk mengadakan perbandingan dan dapat digunakan sebagai membantu untuk menganalisis, menyajikan, dan mengambil keputusan, dan dapat menunjukkan produktivitas dari rumah sakit dalam kurun waktu dari waktu ke waktu. Jadi gitu teh, gimana jawabannya? Cukup. Cukup, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab oleh rekan-rekan saya. Maaf apabila jawabannya tidak memuaskan, dan maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, dan pembahasannya sudah dipaparkan semuanya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.